Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, seluruh pengurus takmir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizahumullah jami'an. Pertama, marilah kita perbaharui kembali niat beriktikaf di Baitullah ini, di rumah yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah, rumah di mana turunnya rahmat Allah, turunnya maghfirah Allah, dan berbagai anugerah yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba pilihannya. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai tamu-tamu Allah dan keberkahan Ramadan mengalirkan kebaikan pada diri kita, keluarga kita, bahkan sampai kepada masyarakat tetangga di lingkungan kita serta kaum muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Doa di awal majelis tadi diajarkan oleh Nabi ketika beliau hendak bepergian keluar rumah
suatu tujuan beliau berdoa seperti yang kita baca di awal. Dan ini memiliki kesesuaian makna, karena hadis Nabi meskipun memiliki kronologi asbabul wurud secara khusus, namun kita diperkenankan oleh para ulama untuk mengamalkan suatu hadis dengan memahami keumuman teks lafaz hadisnya. Meskipun hadis itu dibaca secara khusus untuk doa keluar rumah ke tempat tujuan yang baik, tetapi ada makna yang sangat layak sesuai dibaca di awal majelis. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an adilla au udalla, dari menyesatkan atau tersesatkan. An azilla au uzalla, dari menggelincirkan seseorang atau tergelincir. Au adlima au dlama, dari membodohi orang atau dibodohi oleh orang lain. Au ajhal au yujhal aliyya, au dlima au dlama ini menganiaya atau dianiaya orang, ajhal au yujhal aliyya membodohi orang atau dibodohi oleh orang lain. Ada 4 permohonan perlindungan, di mana kita berharap kepada Allah. Majelis ini adalah majelis yang memiliki dimensi perjalanan ruhani, majelis yang memiliki dimensi perjalanan kesadaran akal fikir kita untuk sampai kepada tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan ruhani ini, perjalanan keilmuan ini tidak menyesatkan dan tidak disesatkan, tidak menggelincirkan dan tidak tergelincir karena suatu kesalahan, tidak menganiaya, menyakiti seseorang atau kita yang menjadi korban teraniaya, tidak membodohi orang dan atau kita yang dibodohi oleh orang lain. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, selain bahwa kita berada di tempat yang mulia, kita juga berada di malam-malam yang mulia, malam-malam yang menjadi tujuan pencarian as-salikina ilallah, orang-orang yang mencari ridho Allah, orang yang melakukan suluk perjalanan spiritual untuk menemukan suatu kesempatan terbaik, suatu malam yang dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Seseorang yang ditakdir dan terpilih mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia sadar atau tidak, dia mengetahui atau tidak, sebenarnya orang tersebut adalah orang terpilih. Terpilih mendapatkan suatu anugerah terbaik, terpilih untuk menyingkat waktu dari usianya yang rata-rata umat Nabi Muhammad menempuh perjalanan dimensi dunia ini hanya 60 tahun,
70 tahun, kurang atau lebih. Tetapi dengan singkatnya keberkahan malam Lailatul Qadar, dia dengan usia yang tetap seperti itu dicatat amal ibadahnya melebihi 1000 bulan, 80 tahun lebih. Belum tentu seseorang bisa beribadah sepanjang usia 80 tahun. Boleh jadi 10 tahun di awal kehidupannya dia belum beramal soleh. 20 tahun di usia remajanya dia belum menjadi orang yang sadar. Bahkan di separuh usianya hingga menjelang 40 tahun dia masih belum menemukan titik kesadaran untuk kembali kepada Allah. Tetapi dengan Lailatul Qadar 80 tahun nilai ibadahnya ini bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. 80 tahun kebaikan-kebaikan yang hanya dilakukan dalam semalam, dia sudah menyingkat waktu, menembus lorong waktu. Dia sudah melipat waktu. Sebagaimana para aulia salihin ada yang diberi anugerah oleh Allah melipat waktu, sehingga dalam waktu 1 jam ada orang yang bisa melaksanakan sholat sekian ratus rakaat. Dalam 1 jam ada yang bisa menghatamkan Quran. Dalam 1 malam bisa menghatamkan Quran. Ini adalah keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka para hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan malam ini atau malam-malam lainnya kita terdaftar sebagai orang-orang pilihan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Para hadir, namun demikian dari sekian harapan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya, bagaikan seseorang yang terdidik di suatu madrasah. Kita ini adalah murid yang memasuki madrasah bernama Madrasah Ramadan. Di 10 hari pertama kita berharap sudah menempuh kelas rahmat. Di 10 hari kedua kita berharap sudah menempuh kelas maghfirah. Dan seperti malam ini serta sisa malam berikutnya 10 terakhir kita berharap sudah menyelesaikan kelas Idkun minan nar. Harapannya nama kita tercatat sebagai orang-orang yang bebas dari siksa neraka, sehingga nanti di bulan Syawal kita benar-benar seperti doa kaum salihin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal fahaizin. Semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, termasuk golongan orang-orang yang kembali suci bersih, bagaikan bayi yang dilahirkan oleh ibunda tanpa dosa, kembali suci semula kepada fitrahnya. Wal faizin, dan termasuk golongan orang yang beruntung dengan memperoleh jaminan surga. Amin Allahumma amin. Apa kekhawatirannya ketika kita menempuh madrasah Ramadan ini? Kita khawatir tidak lulus. Kita khawatir ada satu dan lain hal, seperti seorang murid yang sedang menempuh jenjang pendidikan, presensi kita bermasalah, kesungguhan belajar kita bermasalah, tes ujian kita bermasalah,
sehingga akumulasi dari nilai rapot ujian madrasah Ramadannya gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mendengar serta beberapa sahabat lainnya mendengar di saat Nabi sedang menaiki mimbar, di setiap anak tangga itu beliau berucap, bersabda amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Seusai berkhutbah, sahabat Nabi ada yang memberanikan diri, penasaran mengapa Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Padahal para sahabat tidak melihat ada seorang pun yang kemudian mendekati Nabi sedang berdoa, atau Nabi berdoa tertentu. Kalimat apa yang kira-kira diaminkan oleh Nabi? Para sahabat ini berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh. Maka begitu melihat Nabi melakukan suatu perbuatan, sikap, ucapan yang menarik perhatian, para sahabat membaca di situ ada peluang, di situ ada peluang kebaikan. Inilah seharusnya yang dimiliki oleh seorang murid. Himmah, kesungguhan, semangat untuk menambah ilmu. Ketika melihat ada satu peristiwa yang di sana kita tidak tahu dan penasaran, maka bertanya, karena di sana ada pintu ilmu. Begitulah para sahabat datang dengan akhlakul karimah, dengan adab sopan santun, menyampaikan pertanyaannya. Mengapa Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali, wahai Rasulullah? Nabi memerankan diri sebagai seorang muallim, seorang guru yang penuh keramah tamahan, penuh perhatian, kasih sayang kepada muridnya. Nabi menjawab, Atani Jibril, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku. Jadi di saat Nabi sedang menaiki mimbar itu, ternyata malaikat Jibril datang kepada beliau dalam satu dimensi yang tidak mampu dilihat oleh indra, panca indra, tidak mampu dirasa, dilihat, diketahui oleh manusia biasa. Begitulah kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi sesekali dengan sosok kegaibannya, sesekali menyerupai manusia, salah seorang sahabat, sesekali datang dalam wujud manusia yang terlihat asing, tidak dikenali oleh siapapun. Dan beberapa kali Nabi melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, ketika itu sahabat tidak melihat ada sosok siapapun, maka penasaran. Lalu Nabi menjawabnya, Atani Jibril, tadi itu malaikat Jibril datang kepada saya. Wahai Nabi Muhammad, engkau ucapkan amin ya, apa yang aku ucapkan ini. Celakalah orang yang nututi bulan Ramadan, kemudian setelah lepas dari bulan Ramadan
dia masih juga belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin wahai Nabi Muhammad. Amin, kata Nabi. Kedua kalinya malaikat Jibril melanjutkan lagi. Celakalah orang yang ketika disebut namamu, ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, tetapi dia tidak membacakan sholawat kepadamu, dia celaka. Ucapkan amin wahai Nabi Muhammad. Amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril menyampaikan lagi, celakalah orang yang nututi kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya sampai usia orang tuanya sudah sepuh, tetapi setelah sepeninggal wafat orang tuanya dia tidak diampuni oleh Allah. Dia ada kesalahan dalam berbakti pada orang tuanya, sehingga orang tua meninggal, anak ini masih tidak diampuni juga dosanya. Celaka dia. Katakanlah amin wahai Nabi Muhammad. Amin. Ini kan aneh. Umumnya doa kita berharap diaminkan, kan begitu? Hajat kita, harapan kita, itu umumnya doa kita termasuk dalam doa. Tetapi kali ini jangan pernah kita berharap masuk kepada doa yang diaminkan oleh Rasulullah. Kenapa? 3 golongan ini semuanya adalah celaka. Dalam teks hadis lafaz yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di situ disebutkan raghima anfu imri'in. Ini bermakna rugi, celaka, hina, rendah, tersungkur hidungnya ke tanah. Maksudnya apa? Orang kalau tersungkur hidungnya ke tanah itu menunjukkan posisi sangat terhina. Ini apalagi dalam dunia persilatan, ya, ketika bertarung kemudian kalah dan tersungkur, posisinya hidung menyentuh tanah, ini posisi yang sangat memalukan, kalah telak begitu. Nah, ucapan ini menunjukkan betapa hinanya orang ini, dan sangat boleh terjadi kelak di akhirat dia akan tersungkur di jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa 3 orang tadi itu? Dia nututi bulan Ramadan, selepas Ramadan masih juga tidak diampuni oleh Allah. Mengapa? Ada dosa-dosa yang tersisa sangat berat dia lakukan di bulan Ramadan. Dosa apakah? Ya, dosa-dosa besar. Semisal syirik kepada Allah dan dia tidak bertaubat, semisal durhaka kepada orang tua, semisal mudminul khamr, orang yang sudah sangat kecanduan dengan minuman keras dan dia melakukannya di bulan Ramadan sehingga tidak sempat bertaubat sampai lepas bulan Ramadan masih juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dosa-dosa besar lainnya. Wal'iyadzubillah, semoga kita selamat, keluarga kita selamat, sanak famili kita selamat, anak cucu kita selamat, tetangga kita selamat, dan seluruh umat Islam selamat. Amin, Allahumma amin. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai di antara kita ini ada yang termasuk dalam doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang kedua, ketika nama Nabi disebut, kita tidak bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Ini kategorinya adalah termasuk paling bakhil, paling medit, cereket, ya. Bukan hanya sekadar kikir biasa, tetapi ini sudah level tertinggi. Nabi itu ayah rohani kita, orang tua kita dalam tarbiyah menuju
kesadaran, keimanan. Beliaulah orang tua kita dalam hakikat kehidupan ini. Jika kita sebagai umatnya tidak mendoakan, bersolawat kepada Nabi di saat nama beliau disebut, ini dikhawatirkan orang tersebut termasuk durhaka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan rahasia bersolawat pada Nabi ini, kita sedang menghadirkan sambutan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang kemudian akan membacakan salawat kepada orang ini. Artinya apa? Allah akan menurunkan rahmat. Salawat dari Allah maknanya adalah rahmat. Tidak hanya 1 kali, tapi 10 kali lipat. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Ini bagi orang yang memahami maknanya sangat lezat sekali. Kelezatan, cita rasa ruhani. Bagaimana tidak? Di saat kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, saat itulah kita sedang merasakan Allah menurunkan rahmatnya, bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Tidak usah 1:1, sudah tak terhingga, apalagi sampai 10 kali lipat. Kenapa? Sholawat Allah. Ukuran normal manusia. Ketika kita mengucapkan salam, kemudian teman kita menyambutnya, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau salamnya para malaikat pada ahli surga, salamun alaikum, assalamualaikum, ya. Dijawab waalaikumsalam. Jika itu adalah orang yang menurut kita teman biasa, ya seimbang, ya. Tetapi jika yang menyambutnya adalah guru kita, orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, idola kita, ya, maka istimewa balasan itu. Seperti kisah sepasang suami istri, ya, ketika masih tunangan, kalau lebaran, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, itu sudah gemetaran 3 hari. Bahkan ucapan itu akan terngiang-ngiang sampai berhari-hari. Nah, bagaimana jika yang menyambut salam kita ini, salawat kita, bukan hanya Rasulullah, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekali, tapi 10 kali. Ditambah Allah mengajak seluruh malaikat membacakan salawat kepada orang tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka bayangkanlah berapa banyak malaikat di sudut ruangan ini. Berapa banyak malaikat yang baru saja tercipta dari air wudhu. Berapa banyak malaikat yang kemudian juga membalas sholawat dari seluruh ruang waktu di setiap dimensi alam semesta ini. Karena Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan malaikat kemudian bersolawat kepada orang yang bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti kita di saat membaca solawat sedang menghadirkan sambutan solawatnya seluruh alam semesta. Di setiap tempat pasti ada malaikatnya. Malaikat arsy, malaikat surga, malaikat penjaga langit, 7 langit. Setiap langit ada pintunya, setiap pintu ada malaikatnya. Belum langit yang di bumi, langit penjaga hujan yang bertugas di lautan, di daratan. Belum lagi malaikat yang menjaga kita. Maka seluruh malaikat
bersalawat kepada orang yang berasal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kita perlu menghargai bacaan salawat kita sendiri, karena kita sedang berkomunikasi dengan Rabbul Alamin melalui salawat. Kita sedang berkomunikasi dengan malaikatul muqarrabin di seluruh semesta raya ini dengan bacaan salawat kita. Dan yang ketiga, Nabi sendiri menjawab salawat. Ketika Nabi telah meninggalkan dunia yang fana ini, Allah tugaskan seorang malaikat di samping dharihah Nabi untuk mengirimkan daftar nama orang-orang yang telah bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan ini bersalawat pada engkau, bersalam pada engkau. Nabi menjawabnya. Nabi insan kamil, Nabi paling mulia akhlaknya, dan tidaklah disia-siakan ucapan salawat salam seseorang oleh baginda Nabi. Pasti beliau akan membalasnya yang lebih baik lagi. Itulah mengapa orang yang ketika nama Nabi disebutkan tapi dia tidak merespon, dia diam, maka termasuk orang yang rugi, bahkan celaka, dan diaminkan oleh Nabi, karena dia sedang tidak merespon pintu kebaikan yang luar biasa. Dia tidak merespon kesempatan terbaik mendapatkan sambutan salawat Allah, salawat para malaikat, dan salawat baginda Nabi. Seperti orang yang diam, tidak merespon ketika dipanggil atau ada orang yang mengucapkan salam kepada dia, Assalamualaikum, dan orang ini orang mulia, katakanlah orang tuanya, katakanlah gurunya, katakanlah dia ada seorang yang memiliki karisma, orang yang memiliki haibah, tetapi orang ini ketika dia bilang Assalamualaikum, dia nggak merespon, dingin sikapnya. Assalamualaikum. Betapa ruginya orang yang diam semacam ini. Begitulah orang yang tidak merespon ketika nama Nabi disebutkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, celakalah orang yang menututi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi sepeninggal kedua orang tua, anak ini tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di depan mata ada kesempatan emas, pusaka yang sangat ampuh adalah doa orang tua, tetapi kita menyia-nyiakan atau bahkan kita berbuat yang tidak baik, bermaksiat, durhaka kepada pintu ridho Allah ini, yang dikatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Marilah kaum muslimin, muslimat, hafidhakumullah, semoga dijaga oleh Allah, terutama bagi yang masih memiliki pusaka ampuh, memiliki pintu ridho Allah, memiliki jimat di rumahnya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Orang tua kita mungkin sudah pada kondisi lemah, sepuh, dan mungkin menjadi ujian bagi kita. Dengan sakitnya yang menaun, dengan lemahnya fisik, kita harus tersita waktu. Tetapi sebenarnya disinilah peluang emas, peluang amal saleh terbaik. Bahkan sebelum di akhirat, berbakti pada orang tua sudah menjadi jaminan keselamatan. Ingat, ada tiga orang di zaman dahulu kala
yang diceritakan langsung oleh baginda Nabi. 3 orang ini tersesat jalan, masuk ke suatu tempat, di situ ada gua. Ternyata hujan deras sehingga runtuh pintu gua ini, tertutup oleh batu besar. 3 orang ini masing-masing berdoa dengan cara bertawassul melalui amal solehnya masing-masing. Yang pertama, bertawassul dengan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh, menghindar perbuatan keji, diajak zina menolak. Yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh, menjalankan amanah titipan orang dengan cara yang terbaik. Dan ketiganya berdoa secara bergantian sehingga pintu gua yang tertutup oleh batu besar itu terbuka. Batu yang longsor menutupi pintu gua akhirnya menggelinding, bergeser, dan gua itu terbuka sehingga 3 orang ini terbebas. Inilah betapa dahsyatnya kekuatan berbakti pada orang tua, sehingga sebelum di akhirat amal soleh berbakti pada orang tuanya sudah menjadi jaminan keselamatan. Di dunia saja sudah terbukti, bagaimana nanti kelak di akhirat. Semoga Ramadan tahun ini menjadi wasilah untuk kemudian bertemu dengan Ramadan yang akan datang, tetapi dengan catatan kita lulus dengan nilai terbaik dan kita tidak termasuk dari 3 golongan yang didoakan amin oleh baginda Nabi tersebut. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para hadirin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa kata guru kami Dr. Sayyid Ahmad Ibn Sayyid Muhammad Al-Maliki, jika kita membacanya terutama ba'dal isya, ini kan ba'dal isya sampai menjelang subuh ba'dal isya, maka jika kita membacanya 10 kali maka akan menyibukkan malaikat mencatatnya. Betapa besar pahala yang diberikan. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma huwa ahlu. Sebaiknya dibaca 10 kali. Apa makna dari doa ini? Kita sedang berterima kasih kepada baginda Nabi. Kita bermohon kepada Allah, Nabi mendapatkan balasan kebaikan yang sangat layak dan pantas sesuai dengan kedudukan kemuliaan baginda Nabi. Kita tidak mampu untuk membalas seperti apakah sebenarnya jasa Nabi kepada kita, yang mendidik kita, mendoakan kita. Andaikan tanpa Nabi kita tidak kenal sholat, kita tidak kenal puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Berkat Nabi maka kita mengenal ajaran Islam. Berkat Nabi kita mengenal iman dan ihsan.
Berkat Nabi kita berharap syafaat, tidak hanya di dunia tapi kelak di akhirat nanti. Maka Nabi besar jasanya kepada kita. Lalu kita ingin membalas kebaikan itu. Bagaimana caranya? Sementara penghargaan kita yang sebanding dengan balasan seharusnya kepada Nabi, kita tidak tahu kalkulasinya. Maka sebaiknya kita serahkan pada Allah. Ya Allah, balaslah untuk kami semua ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW apa yang pantas untuk beliau. Maka Allah yang akan memberi penghargaan itu. Allah yang lebih mengetahui berapa sebenarnya balasan yang setimpal jasa-jasa terbaik baginda Nabi untuk umat ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahumma hadina siratal mustaqim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك بما سألك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك بما استعاذ بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله وجزا الله عنا جميع مشايخنا رضي الله عنهم وهم أهله. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.